Konten creator dia. Drivernya juga content creator ya. Misalnya Om Mobi mau, wah tahun depan ikutan Dakar deh. Tapi truk. Kelas yang truk balapnya gitu ya. Oh, gratis nih. Halo YouTube, selamat datang di channel Mobi, JJ Logi. Om. JJ Julian Johan, kebanggaan Indonesia. Wah. Bangga banget. Kita tuh bangga banget. Kita rakyat Indonesia bangga banget. Terima Ya. kasih Om, terima kasih. Dari sejak Dakar itu ada di bumi ini, ya, sampai sekarang akhirnya ada orang Indonesia yang finish Dakar, JJ, dan ada satu lagi orang Indonesia, siapa Om Semi. Betul Om Semi. Ya, itu luar biasa, bangga banget. Dan sekarang dia ada di markas kita ini, bangga banget dia mau datang loh, orang sehebat ini. Terima kasih, saya malah udah diajak sini Om. Gitu. Kebanggaan yang luar biasa. Mana medalinya, mana medalinya? Oh, ini. Ini. Tuh, gila nih. Nih medali Dakar nih. Hah? Ini medali finish. Finish buat peserta yang bisa sampai ke garis finish setelah 2 minggu balap. Oke. Berarti ini kalau pelari nih ya medali kayak medali pelari ya. Pelari kan asal finish dia dapat ini. Duh, membanggakan sekali. Ini coba bawa ke tukang percetakan, kita cetak bikin dulu. Oke, ini video, gayanya gaya semacam podcast. Jadi yang ngomong tuh harus duduk nyaman. Oh iya. Kita duduk di dalam berarti. Oke, duluan Om. Ya. Saya sambil lihat caranya gimana naik. Gitu caranya. Naik aja heboh ya. Susah. Ini bisa deh kita berdua. Iya, lebih nyaman daripada berdiri lah setidaknya lah. Iya, benar. Ini kita bisa begini, kita sambil minum. Yeah. Nah, akhirnya ada kegunaannya juga ini bak gladiator ya. Dari kemarin tuh sampai ke tempatnya Om Hoke segala. Untuk nyari input, nyari masukan, ini mau diapain baknya? Diisi apa gitu ya? Diisi apa? Tapi kayaknya mendingan kosong aja begini, begitu nanti ada mau overland, kita pasang buat overland. Baru masukin barang-barangnya. Enggak, yang kan ada tuh yang tinggal pasang. Oh, jadi mau langsung dipakein ada raknya. Bukan rak, yang langsung tendanya iya. Terus kalau misalnya butuh apa-apa, gitu. Tapi kayaknya di Raptor dulu nih. Dicat kasar dulu. Iya. Raptor tuh merek ya? Iya, cat kasar ya. Cat kasar. Dicat kasar dulu. Cat kasar dulu. Anyway, lu kenapa kepengen ikut Dakar dari awal? Coba. Gue tuh lu rally jago gitu, gimana? Kayaknya dari kecil tuh karena udah seneng, jadi bokap itu rally kan, dan dari kecil tuh seneng gitu buat kayak ngasih tauin tentang event-event rally tuh di luar ada apa aja. Ya. Salah satunya ya Dakar inilah yang dikomporin. Jadi selain kayak nonton di TV dulu atau kecil, bokap tuh suka ngasih kayak buku atau majalah yang ada liputan Dakarnya. Akhirnya jadi seneng, jadi punya impian nih, siapa tahu nanti bisa kesampean nih ikutan Dakar jadi peserta. Jadi langsung masuk ke bucket list. Masuk ke bucket list. Bener. Tuh contreng tuh ya. Wah, alhamdulillah sih, nggak nyangka juga sih Om gitu. Dan ya dari yang tadi niatnya target bisa ikut sampai ke finish setelah kita 2 minggu balap, tapi ternyata masih dikasih rezeki lebih untuk bisa dapat prestasi yang menurut saya cukup baik Om. Iya, dapat apa aja jadi prestasinya? Finish dapat medali yang tadi. Terus kategori yang saya ikut tuh namanya klasik. Total ada 97 kendaraan, alhamdulillah dapat peringkat ke-5 overall dari 97. Dari klasik semua. Betul. Terus klasik itu ada pembagian kelasnya lagi. Ada H1, H2 dan H3. Yang membedakan adalah tahun kendaraannya. Sementara saya di kelas yang paling ramenya H2 itu alhamdulillah juga dapat peringkat juara 3 di kelas. Dari sekitaran hampir 50 kendaraan. Itu tahunnya tahun berapa aja sih, Cek? Jadi kalau nggak salah Om, kalau untuk yang kayak mobil saya itu sebenarnya tahun 99 kalau nggak salah Om. Kalau nggak salah, itu masuknya kelas H2. Sementara H3 itu sampai tahun 2005. Jadi batasan mobil paling muda tuh tahun 2005. Nggak bisa dibilang tua juga sih 2005 ya? Ya, iya sih. Mungkin
hitungannya tetap udah dianggap klasik kali ya kalau di sana gitu. Sementara kalau yang H1 yang kelas yang paling, kita nggak bilang paling bawah lah ya, paling awalnya itu dia untuk lebih mobil 90-an ke bawah. Oh. Jadi yang lebih retronya lagi. Retro. H1 yang menang apa yang mobilnya? Kemarin itu Defender. Defender apa Land Rover Series 3. Series? Iya. Series yang menang? Series yang menang. Enggak, series itu ya. Ini bukan menjelekkan series nih ya. Mungkin orang yang series juga ngerti ini. Parkir nggak bocor aja prestasi gitu loh. Ya kan? Menurut teman-teman Land Rover memang itu udah jadi ciri khasnya ciri khas gitu kan. Parkir tuh pasti ada yang netes. Ya kan? Dia finish. Juara 1 umum. Juara 1 umum malah. Umum malah? Umum. Yang umum tuh H1 berarti? Betul. Jadi memang sebenarnya kategori Dakar ini utamanya itu memang diperuntukkan untuk mobil-mobil yang beneran klasik, Om. Jadi kalau mobil yang udah tahunnya lebih muda, di kelas yang lebih tinggi, dia itu ada handicap atau tambahan waktu yang dikasih ke kita. Supaya mobil yang emang beneran tua juga bisa kompetitif dengan mobil yang umurnya lebih mudaan di klasik. Jadi anggap contoh, misalnya di yang klasik ini kan salah satu format balapnya itu adalah ketepatan waktu, Om. Jadi misalnya kita kalau kelas H1 itu harus finishnya dalam waktu 5 jam misalnya. Kalau kelas yang lebih tinggi H2 misalnya dia harus finish dalam waktu 4 jam. Sementara H3 harus finish dalam waktu 3 jam. Jadi cut off time-nya tuh pun berbeda. Terus jadi menang dia. Kalau kita pakai mobil yang lebih muda, memang mungkin rasanya kayak lebih nggak berpotensi kenapa-kenapa ya gitu kan. Biasanya kan gitu. Tapi satu sisi waktu yang harus kita selesaikan targetnya tuh lebih cepat. Jadi ya plus minus juga sih. Kira-kira kita mau pilihnya tuh pakai mobil yang tahun berapa. Oke. Nah, dari semua pilihan mobil yang bisa ikut kategori di Dakar ini, kenapa lu pilih Land Cruiser? Oke, jadi sebelumnya kan di rally cross country atau rally raid ini kan saya kan di AXCR, Om, ikut ya Asia Cross Country Rally kan, karena sudah pakai Land Cruiser di situ. Dan memang dari dulu juga off-road pakai Land Cruiser. Bukan ya? Itu Lexus. Itu Lexus. Iya. Lexus ganti muka Land Cruiser, sama sih mobilnya. Sama sih. Bener. Nah, terus. Tapi yang kali ini bukan Lexus, Om. Beneran Toyota Land Cruiser. Oke. Beneran Land Cruiser. Setir kiri. Dan itu sebenarnya mobilnya adalah memang ex Paris Dakar dulu, milik dari tim Toyota Jepang. Jadi era Paris Dakar. Dia emang punya sejarah itu mobil. Ada sejarahnya. Jadi beneran dulunya dipakai di Paris Dakar, terus udah pensiun. Kemudian mobil itu dijual dan dibeli sama sebuah tim dari Prancis namanya Compagnie Sarien. Tempat saya nyewa mobil itu. Berarti mobilnya nyewa. Mobilnya nyewa. Nah, mobil yang saya otomatis yang si pemilik mobil udah menyesuaikan semua spesifikasinya yang diterima oleh Dakar. Iya, betul. Apa syarat-syaratnya sih untuk suatu mobil jadi mobil bisa layak boleh untuk ikut Dakar? Sebenarnya sama kayak balapan lain, maksudnya ada regulasinya yang harus diikuti kan, yang harus dipenuhi. Cuma kalau Dakar ini saya lihat memang ternyata kebanyakan mobil yang dipakai di Dakar itu adalah mobil sewaan, Om. Oh ya? Iya. Sebagian besar jadi bukan mobil sendiri? Sebagian besar mobil sewaan. Jadi kulturnya di Dakar itu ternyata memang banyak bengkel yang menjadi rekanan dari event Dakar ini yang mereka menyewakan kendaraan. Mau nyewa motor, mau kita mobil, truk pun juga bisa sewa, Om. Untuk yang kelas truk itu. Oh ya? Jadi misalnya Om Mobi mau, wah tahun depan ikutan Dakar deh. Tapi truk? Kelas yang truk balapnya gitu ya. Ada tempat penyewaannya banyak di Eropa. Jadi kita sewa kendaraan itu udah termasuk untuk mekaniknya, semua krunya. Komplit semuanya. Komplit. Untuk truk supportnya. Ada semua. Jadi kita tinggal istilahnya bawa badan aja. Iya. Bawa badan. Mobil udah disiapin segala macam. Jadi memang kultur di Dakar seperti itu ternyata kebanyakan. Berarti spare part dia yang nyetok, dia yang siap semuanya. Iya. Oke.
karena logistiknya juga lebih ribet, transport segala macamnya. Jadi memang pola bisnis seperti ini itu jadi banyak peminatnya. Iya. Jadi udah nggak usah pusing kita gitu, Iya, Om. benar. Sebenarnya di Indonesia kenapa nggak ada bisnis? Ada nggak sih bisnis itu nyewain mobil rally? Ada aja sih, Om. Ada. Untuk rally sih ada aja gitu. Cuma memang mungkin masih banyak yang jalurnya jalur pribadi. Jadi untuk yang kenal aja. Oke. Belum yang bener-bener umum banget gitu, belum. Umum, ya. Kalau ini terbuka worldwide loh itu. Iya. Ya kan? Iya. Tahu-tahu ada orang Indonesia dan cukup-cukup menyewa itu ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya kenapa itu juga jadi menarik, soalnya orang ngelihatnya untuk levelan Dakar yang 2 minggu kita butuh segala macamnya tuh ekstra gitu ya. Lebih baik kayaknya nggak usah pusing, kita sewa dengan paketnya semua supaya kita bisa tinggal nikmatin atau fokus di nyetirnya. Bener. Coba bayangin ya. Bayangin, kalau misalnya mobil kita sendiri. Bangun di Indonesia mobilnya. Kita bangun, dah spek Dakar, berangkat nih, sono. Ya. Spare partnya sekalian dong, kan harus bawa spare partnya, ya kan? Atau beli di sana, bawa. Krunya gimana? Kru mekaniknya? Kru mekaniknya mesti nyari lagi di sana lagi. Terus segala macam support yang berhubungan dengan itu mesti nyari di sana. Itu bisa jadi ya, nggak tahu secara angka, bisa jadi lebih mahal. Bisa jadi banget sih. Iya. Mungkin banget, Om. Dan apalagi sebenarnya resikonya juga sebenarnya bukan hanya di mobil aja, Om. Jadi misalnya kita full dari Indonesia nih gitu ya. Bukannya pesimis, tapi ngelihat mencoba untuk kayak realistis dulu dengan kondisi sekarang. Anggap misalnya mekanik kita full bawa ke sana. Untuk yang tidak biasa menggarap kendaraan saat Dakar, di sana tuh cuacanya tuh udaranya tuh dingin banget, Om. Terutama pas malam. Karena bulan Januari di Saudi itu lagi musim dingin. Suhunya berapa? Suhunya tuh malam tuh bisa sampai 5 derajat. Wah, asik sih tuh. Dan kita akan kurang lebih kayak bekerjanya selama 2 minggu atau lebih. Ya. Non-stop. Non-stop, benar. Apakah orang kita juga bisa, maksudnya beradaptasi dengan dengan orang sana udah biasa. Iya. Dan setiap hari pergerakannya tuh benar-benar cepet, kita pindah kota terus ratusan kilo. Jadi saya coba minimalisir resiko dulu untuk pertama kali ikut dengan yaudah sewa, jadi bisa fokus nyetirnya aja di sayanya. Iya, itu paling benar sih, itu paling benar. Cuma gini, kalau ditanya, mendingan suhu yang kayak kemarin atau suhu pertengahan tahun di Saudi? Mendingan kayak kemarin. Mending kayak kemarin. Iya. Gila, kalau misalnya ketemu 40-50 derajat sih, wah, itu thank you sih, mobilnya juga nyerah tuh. Iya kan? Bener, Om. Mobilnya juga nyerah. Nah, sebelum mulai kan sempat latihan-latihan ya di Parangtritis, ya kan? Kemudian di mana, di negara lain? Di Maroko. Di Maroko. Itu Maroko pakai mobil itu juga? Udah pakai mobil itu. Jadi dibawain ke situ sama dia? Dibawain ke Maroko. Oke. Nah, itu bentar deh, yang Parangtritis dulu. Oke. Itu pengaruh nggak? Maksudnya apa ya, pelajaran bisa diambil di situ yang bisa diaplikasi di... Kalau misalnya untuk melatih secara endurance-nya memang nggak dapet, Om. Nggak dapet, karena pendek-pendek. Di Parangtritis tuh pendek gitu kan. Kita coba muter satu run-nya itu juga paling 15 menit tuh udah dapet. Udah selesai. Gitu. Sementara kan pas Dakarnya itu kan kita berjam-jam kan. Jadi untuk latihan endurance-nya, untuk ke fisiknya juga itu baru dapetnya pas latihan di Gurun Sahara, di Maroko. Tapi minimal untuk langkah pertama latihan di Parangtritis tetap banyak manfaatnya, kayak misalnya latihan gimana kalau mobil nyangkut di pasir. Latihan recovery-nya. Kan ada papannya tuh, sand ladder itu untuk kita ngeluarin mobil dari itu, kita mulai belajar di situ. Begitu kita udah latihan yang berikutnya di Afrika, dengan co-driver saya kan juga udah ketemu tuh. Co-driver yang Parangtritis nggak ada co-driver ini kan? Enggak. Parangtritis sama Reki, co-driver yang untuk Dakar baru pas di Afrika. Jadi di Afrika tuh kita baru tuh mulai latihannya simulasi kayak ceritanya lagi Dakar. Jadi dari teknik nyetirnya, gimana cara ngelewatin gurun pasir itu biar nggak nyangkut. Dan kebalik. Nggak hilang arah. Karena kalau buat saya sendiri, yang paling susah tuh nyetir gurun pasir sih, Om. Takut, Om. Serem, Om. Takut nyangkut. Dan ternyata pas kita coba nyetir gurun pasir dengan suasana sekitar yang semuanya pasir semua,
Itu kayak kita berenang di tengah samudra lah. Pas kita lagi ngarungin pasirnya, kita bisa disorientasi, Om. Oh ya? Kayak lupa, kayak kehilangan arah. Tunggu bentar, kita mestinya arahnya kemana ya? Sama semua. Sama semua, udah kayak di laut ya? Kayak di laut, jadi kayak kita mesti cari patokan. Misalnya matahari, oke, mataharinya posisinya di arah jam 11 misalnya. Berarti kita arahnya ke sana. Seperti itu. Tapi kan ada kompas, ada navigasi. Kompas itu sifatnya sebenarnya kan emang kita tahu arah utara itu kemana. Tapi kompas itu dia bukan ngasih tauin utara kemana, barat kemana. Dia ngasih tauin jalurnya itu nanti ke checkpointnya itu ke arah mana. Dia tuh cuma arah checkpointnya ada di sana. Iya. Lo mau lewat sini boleh. Bener. Jadi menuju checkpoint itu kita mau lewat sisi kiri bukit, sisi kanan, atau ditarik garis lurus, lewatin puncak bukitnya. Itu udah ya terserah kita ngatur strateginya. Dan oke. Nah, sebelum mulai rutenya kemana aja tuh udah tahu kan sebenarnya kan? Kota-kotanya yang dilewati, daerahnya udah tahu. Tapi lewat mananya, rutenya mana belum direncanakan juga. Belum. Jadi kalau Dakar ini kan jenisnya rally raid ya Om ya, atau rally cross country. Bedanya dengan rally yang kita tahu dengan sedan atau hatchback itu, kita tuh rally raid nggak ada surveinya. Jadi kita nggak pernah melintasi daerah itu sebelumnya. Ini benar-benar lu nggak pernah, lu baru pertama kali ngelewatin baru itu. Pertama. Bahkan rutenya, bukunya itu dikasihnya baru di pagi harinya saat kita start. Serius? Iya. Supaya jaga-jaga nggak ada tim yang udah survei duluan. Jadi benar-benar berapa jam sebelum start, buku rutenya baru dikasihin ke peserta. Seperti itu. Wow, gila seru banget ya. Nah, pas lagi latihan di Maroko itu udah mulai latihan arah tuh ya? Udah, kita soalnya dibikinin soal juga sama tim. Timnya. Iya, simulasinya udah dimulai. Nah, navigator di situ juga mulai ya? Mulai ketemu. Navigator tuh kenal di mana? Jadi setelah udah tahu nih nyawa mobilnya di bengkel di Prancis ini, saya sekalian minta rekomendasi buat co-driver. Ada beberapa nama di situ, akhirnya saya milih yang bareng dengan saya ini, namanya Matthew, karena di tahun sebelumnya saya sempat ngelihat vlognya dia juga gitu, pas ikut Dakar sebelumnya. Content creator dia. Drivernya juga content creator yang tahun lalu, jadi wah banyak dokumentasi yang bisa ditonton nih. Orangnya juga wah asik nih, kayaknya cocok nih, nyambung nih. Umurnya gitu. berapa? Umurnya kayaknya 30-an awal. 30-an awal. Orangnya asik nih, boleh deh coba deh. Dan ternyata dari pas latihan pun, oh ya cocok sih nih. Gitu. Orang Prancis ya? Orang Prancis. Karena orang Prancis Om, kan biasanya orang Prancis tuh kalau ngomong Inggris tuh tetap pronunciation-nya Prancis banget gitu. Kental banget kan Prancisnya masih. Jadi kadang-kadang kalau lagi di dalam mobil, dia lagi ngasih tauin arahnya, suka ada aja kata-kata yang saya tuh gak denger jelas. Ngomong apa gitu kan. Second. Jadi minta ulang lagi, oh iya maksudnya ini. Kayak gitu. Udah gitu ngomong mesti pakai intercom kan? Iya, pakai intercom dari helm. Penasaran ngeliat mobilnya lo sebenarnya? Mobilnya sih ya sebenarnya secara tampilannya sih nggak ada yang beda sama mobil rally lain ya. Kecuali mungkin di depan co-driver, perangkat yang berkaitan sama navigasinya tuh emang ribet sih Om. Jadi tetap ada model yang kayak tabletnya gitu juga. Terus dia ada beberapa perangkat kayak untuk trackernya, termasuk yang milik panitia, yang bisa mendeteksi selalu posisi kita tuh ada di mana sih, kayak gitunya. Oke. Ya intinya tuh kekuasaannya si Matthew itu ya. Oke, terus abis itu mulai pertama kali di Saudi. Tahu lu tahun baruan di sana ya, Jay? Iya. Dari akhir Desember udah di sana, mulai tanggal 3 Januari. Tanggal 3 tuh. Iya. S1. Itu udah nginep di sana, udah ngeliat-liat suasana, mobil udah dateng. Tapi sebelum itu bentar, pengen tanya dulu. Kan kemarin sempat bikin auto HCR ya? Film dokumenter. Film dokumenter. Itu keren, bagus banget tuh film dokumenter. Makasih ya, Om. mesti nonton lagi deh. Ini kalau yang ngedit, yang upload video, tolong ingetin, kasih link ininya, playlistnya di bawah ya. Itu yang sekarang bikin lagi nggak? Bikin Om. Harus. Kalau bikin lagi. Harus, karena ini event yang lebih besar. Ya. Udah mulai, editingnya udah mulai. Dan keren banget tuh nggak? Episode 1-nya itu di bioskop, dia ngundang temen-temennya nonton di bioskop. Bukan episode, semuanya itu ya.
Iya, semua episodenya. Semua iya. episode nonton di Semua bioskop, episodenya. nontonnya. Nah, kemudian yang buat umum baru di YouTube. Di YouTube. JJ-logi. Benar. Nah, benar. itu harus ada, J. Siap Om, Harus tunggu aja. Yang Tunggu ngerjain aja. adek lo kan? Iya, Dia ikut kan kemarin? ikut. Iya. Enggak tuh Ikut hebat juga. loh, dia bisa ada footage yang apa ya, yang benar-benar sinematik gitu. Kan dia sendirian ya. Iya. Gimana cara dia ngambil footage begitu coba? Dan sementara ini tuh jauh. Rally Dakar ini 8.000 kilometer. 8.000 kilometer itu kalau misalnya ini kita ke Surabaya tuh baru 800-an kilo ya. Ya. 8.000 tuh kayak 10 kali Jakarta Surabaya deh. Iya, dengan kondisi gurun. Gurun, off-road loh ini, bukan jalan tol. Dan itu dilakukan 14 hari. 14 hari, Satu ya. hari itu ada satu SS. Ya. Nah, SS pertama aja kita mulai dulu. Oke. Ya, apa rasanya tuh mulai start pertama kali ini Dakar, your dream, your bucket list, you're starting and you have to finish gitu. Pas SS pertama yang namanya nervous, gugup gitu sih pasti ada banget sih Om. Karena awalan mula dari balap yang menjadi impian gitu kan. Tapi setelah SS1 malah justru baru berasa kalau misalnya sebenarnya saya nih di Dakar ini jatuhnya underdog. Saya dari negara yang tidak diunggulkan di Dakar. Negaranya underdog? Sementara saya sendiri atau mungkin kebanyakan orang Indonesia lain tidak punya pengalaman yang baik rally di gurun pasir. Di kondisi itu, Iya. tanah oke lah Karena kita. oke, hutan kita banyak. Ah. Tapi gurun pasir minim banget pengalamannya. Jadi dengan kondisi yang juga ngerasa, wah saya bukan siapa-siapa, saya di sini udah finish aja tuh udah syukur. Nggak perlu terlalu kayak memacu, terlalu maksimal, terlalu ya. pol. Jadi Resikonya makin tinggi. ngindari resiko-resiko yang gimana-gimana Iya. gitu kan. Jadi setelah SS1 malah justru bisa lebih tiap hari ngejalanin itu nggak ada beban. Malah justru saya lebih ngerasanya tenang. bebannya tuh lebih ada kalau kayak lagi balap misalnya HCR. Karena udah makanan harian istilahnya ya. Karena SCR bukan underdog loh, ya kan? Jadi lebih ada beban. Jadi ada beban ya, harus finish, harus kenceng, iya. ya kan? Kalau ini enggak. Benar. Jadi malah dengan santai ya udah tiap hari kita nggak usah kasih pressure apa-apa, kita cuma berharap bisa clean, bisa finish. Ya syukur ternyata akhirnya secara peringkatnya tanpa disadari, wah makin naik. Sampai akhirnya rasa kayak oke, boleh deh nih di minggu kedua agak sedikit lebih di up lagi gitu. Iya. Nah ini 8.000 tuh termasuk pindah antar SS. Betul. Oke, kalau total SS-nya aja tuh berapa? Mungkin sekitaran hampir 5.000 kilo ada. Hampir 5.000 kilo. Iya. Jadi ini penjelasannya tuh dalam satu minggu kan, dalam satu hari kan satu SS. Nah, untuk pindah dari SS, habis finish, pindah ke start SS berikutnya tuh ada pindah tempat. Ya. Tidurnya berarti tempat start SS berikutnya ya tidurnya? Betul. Udah di daerah yang untuk besoknya. Untuk besoknya. Pindah tempat. Itu pindah tempat tuh nggak perlu buru-buru, tapi tetap ada cut off time-nya ya? Tetap ada. Jadi saat kita pindah tempat itu, misalnya kita udah selesai SS nih, kita tuh biasanya harus jalan lagi sekitar 100 atau 200 km menuju ke pedok yang barunya. Lewat tol? Di yang kota baru. Boleh lewat tol? Bukan tol ya, kayak highway aja gitu. Oke. 200 kilo misalnya. Tapi kita tetap punya batas waktunya untuk bisa sampai ke pedok berikutnya. Artinya nggak boleh rusak tuh mobil juga. Artinya juga tetap di jalan aspalnya nggak bisa kita anggap sepele yang kayak ya udahlah santai aja atau gimana. Itu kita sebenarnya masih di dalam hitungan. Iya. Itu masih di dalam kompetisinya. Masih kayak di dalam kompetisi, tapi ya nggak sepol-polan saat di off-roadnya ya. Iya. Ya asal nggak boleh, nggak dihitung lah waktunya, tapi ada cut off time-nya. Ada cut off time-nya, ada batas waktunya. Dan itu co-driver boleh nyetir? Boleh. Itu boleh gantian. Sempat nyetir co-driver ya? Nggak pernah? Sempet sih, ada mungkin 3-4 hari yang pas udah selesai SS, dia yang setirin. Itu berarti yang pas sayanya lagi capek banget. Ngantuk banget, capek banget. Iyalah, nggak ngebayang off-road ya kan. Kita nyetir Jakarta, Surabaya seharian aja capek juga, segitu di tol ya kan. Ini di tanah dan, bukan tanah, di pasir. Pasir, batu. Kalau SS1 nih, pertama kali begitu, nih turun Dakar pertama, itu
medannya seperti apa? Jadi mayoritas tuh sebenarnya malah bukan gurun pasir, Om. Hah? Gurun pasir tuh mungkin 40%. Mayoritasnya itu gurun batu. Waduh. Canyon. Waduh, Iya, justru itu yang lebih beresiko terhadap kerusakan mobil di situ. Iya. Ha-ha. bukan hanya kayak kaki itu, ban. Ban juga itu normal kayak ngelihat orang yang bisa sehari tuh pecah bannya ya beberapa kali gitu kan. Kita bawa ban serep tuh 2, Om. Kalau ban serep itu 2 habis, yang mana itu normal bisa aja kejadian, Normal lagi. kita harus nunggu truk support kita misalnya untuk bawain ban serep lagi. Tapi kalau kita ada teammate-nya, ada rekan satu tim, bisa aja strateginya kayak pas rekan di satu belakang, tim kita datang, dia nyumbangin salah satu ban serepnya gitu. Iya. Nah ini lu sendiri, nggak ada teammate kan? Sendiri, sebenarnya sama Om Semi itu teammate, tapi kita terpisah lumayan jauh startnya. Jadi nggak bisa yang tiap harinya ketemu berbarengan gitu. Oh beda nggak kelas bisa. tapi teammate ya? Ya, kita satu tim selain sesama dari Indonesia, kita dari satu bengkel yang sama kan. Jadi ya teammate. Oke. Teammate tapi ya teammate lah ya, tim Iya. Indonesia ya, Iya. benar tuh. Batu-batu. Tapi lu udah expect itu akan ketemu batu-batuan seperti itu? Udah. Di Maroko juga udah latihan? Di Maroko juga ada latihan. Tapi emang kalau ngilu secara untuk ke mobilnya ya, emang di batu sih. Karena dengan kecepatan tinggi, batunya juga banyak yang gede dan tajam-tajam. Itu kayak kapan aja sih mobil sih bisa KO. Gitu. Iyalah. Kalau di gurun pasir, nyangkut paling resiko ya. Tapi nggak terlalu beresiko bikin misalnya asnya jebol, patah. Kayak gitu sih. Kalau di gurun pasir tapi bisa nyangkut, Iya. bisa guling kalau terlalu miring, Iya, benar. ya kan? Bener. Nah, pasti banyak tuh yang guling-guling juga kali ya? Iya sih, nggak sedikit juga sih Om. Makanya kalau begitu saya ngelihat ada yang trouble-nya entah terguling gitu atau apa, kayak angkat gas langsung. Sempet ngendorin gas. Iya. Tetap ada tuh gitu ya. Iyalah. Nah, coba bicara support. Ya. Support berarti si tim owner mobilnya, Oke. dia punya support sendiri. Ya. Kalau kita trouble, kita calling mereka, bantuin gitu. Ya. Nah, itu diperbolehkan juga oleh Dakarnya ya. Bisa juga. Nah, di Dakar itu kan ada kelas truk nih Om. Kelas truk itu sebenarnya tidak semuanya mereka murni balap. Hah? Jadi sebagian dari mereka ada yang racing, istilahnya mereka ada yang racing yang emang beneran jadi peserta untuk balap, untuk adu waktu. Ada juga yang dibilangnya racing assistance. Jadi mereka emang tetap pakai helm, tetap ngebut, tapi mereka di belakang itu bawa spare part untuk mobil-mobil yang jadi rekanan di satu timnya. Dan mereka tuh startnya paling belakang kalau truk. Ya, Jadi sweeping aja. Jadi nanti anggap nih Om, kita nih tim Toyota nih gitu ya. Mobil kan startnya duluan depan. Di truknya ada tetap yang tim Toyota juga gitu. Nantinya mereka kalau misalnya ada peserta mobilnya yang rontok atau perlu ditarik atau ban serepnya udah habis, mereka samperin, mereka turunin lagi ban serep penggantinya. Emang bannya standar gitu. Ya? Maksudnya ban ini standar pakai? Sebenarnya nggak sih ban. Maksudnya ada regulasi standar harus pakai apa gitu? Nggak ada. Kayak misalnya ban tuh mereknya bebas, cuma lebih ke ada batasan ukurannya. Tapi memang di Dakar itu yang namanya pecah ban tuh satu hal yang normal Om. Bagian dari gameplay. Jadi bukan berarti kayak, wah nih bannya jelek nih. Di sini emang benar-benar dipanis sampai limit gitu. Jadi ganti ban karena pecah tuh udah kayak jadi bagian yang tak terhindarkan. Dan yang ganti ban itu kan driver dan co-drivernya gitu. Iya. Iya kan? Berdua aja. Dan ada latihan itu ganti ban pasti? Ada latihannya biar bisa waktunya. Cepat ganti bannya? Iya, latihannya biar. Capek loh, udah suruh nyetir jauh, ganti ban lagi. Gimana coba? Nah tapi kalau yang dari Dakarnya sendiri punya support ya? Ya. Yang mobil 8x8 itu? Oh iya, jadi mereka juga punya ada truk towingnya yang standby lah. Di dekat start, apa di dekat finish, jumlahnya juga banyak. Cuma itu dia, pakai truknya 8x8, truk-truk yang Eropa Timur gitu kan. Terus dia ada kerennya, jadi udah tinggal mau mobilnya trouble-nya gimana, mau rodanya bubar, diangkat langsung ke baknya gitu. Angkat dah, jalan deh. Iya, jalan.
Dan dia bisa nyamperin sampai mau kita kendalanya di puncak gurun pasir atau apa, tuh truk nyampe aja. Iya. Dan nggak mesti buru-buru juga dia kan pelan-pelan aja. Jalannya kerayap lah tapi nyampe. Iya. Oke, J. Ya. Ini lo berhenti SS nih, dah selesai. Mau lanjut untuk besok harinya. Lo tidur di hotel? Enggak, tidurnya di tenda. Camping jadi. Kalau ada hotel dekat situ boleh? Kalau ada, kan jauh semua. Bisa hotel mungkin jaraknya 300 kilo kali ya, atau 400. Bisa jauh banget. Nggak kan istirahat gitu. tuh penting banget tuh di situ. Bener sih, tapi kalaupun di hotel nih, misalnya ada yang, 100 kilo nih jaraknya deket nih, kabur aja ke hotel. Iya. Tapi kita tuh pagi, subuh-subuh tuh udah start lagi Om. Iya sih. Jadi biasanya saya tiap pagi itu bangun sekitar jam 3, kita jam 4-an tuh udah start. Jadi kita udah keluar pedok lagi tuh. Jam 4 subuh untuk menuju ke start SS di hari itu. Benar-benar dari gelap tuh udah dari gelap ke gelap. Dari gelap ke gelap udah gitu, atau hampir gelap. Nih. Winter tuh berarti kan sunrise-nya lebih lambat, sunset-nya lebih cepat. Ya. Iya kan? Iya. Benar-benar dari gelap ke gelap. Tidur di tenda. Tidur di tenda. Kedinginan situ tuh pakai sleeping bag gitu. Dingin sih. Kemarin awalnya sempat maksudnya ya udah nyiapin peralatan buat campingnya tuh yang biasa saya pakai. Cuma pas direkomendasi dari mereka, carinya tuh kayak sleeping bag tuh yang bisa sampai 0 derajat gitu kan. Wah, langsung mau nggak mau mesti beli lagi nih. Iya. Nggak cukup nih yang untuk udara di sini gitu kan. Kurang anget. Kurang anget. Cuma ya udah dinikmati aja sih tidur di tenda ya. Terus masalah toilet? Nah, jadi di pedoknya Dakar itu kan disebutnya bivouac Om. Jadi selain itu tempat buat pedok kita, mobil kita, itu juga ada kontainer-kontainer toiletnya gitu. Jadi titiknya banyak tuh, kita nggak perlu sampai ngantri lama. Jadi ya udah kita hari-hari mau kita setoran, mau kita mandi di kontainernya itu. Nah, beda cerita kalau mau setoran di tengah trek ya siang-siang. Wah iya, itu dia. Itu beda cerita lagi. Oke, di SS yang paling cepat lo finish berapa jam? Yang paling cepet tuh kurang lebih finish mungkin jam 2 siang Om. Jam 2 siang. Jam 2 yang paling lama? Yang paling lama mungkin sampai bivouac lagi jam 8 malam sih. Itu berarti 12 jam lebih itu, Jay? Iya, ya kan? 12 jam. Cuma pakai helmnya nggak 12 jam. Karena kalau kita udah udah di yang aspal itu menuju SS atau setelah SS itu kan kita udah nggak pakai helm. Yang pakai helmnya paling lama. Yang pakai helm tuh dari jam 7 pagi sampai mungkin jam 4 sore lah. Kalau kencing gimana? Lagi nyetir, apakah ada ininya selang buat kencing itu apa gimana? Nggak pakai. Ternyata Om pas lagi balapnya tuh mungkin karena keringatnya juga keluar terus dan lagi benar masih konsentrasi adrenalin. terus. Adrenalin malah nggak ada dorongan buat mau kencing segera. Iya Om. Padahal saya orangnya beseran Om. Saya tuh hobi banget yang namanya kencing. Tapi pas udah lagi Dakar, pas lagi balapnya ternyata enggak. Tapi pas kita udah mau deket-deket finish sih, kita udah tahu nih mau finish nih berapa kilo lagi atau itu baru itu berasa, tuh. Iya. Itu berasa itu tuh. Kayak kita kebelet kencing gitu ya. Begitu deket toilet makin kebelet lagi kebelet gitu lagi. Kan. Kayak gitu. Jadi begitu kita udah tahu kan co-driver ngasih tauin kan, misalnya kita sisa berapa kilo lagi. Nah, itu mulai ada tuh rasa kayak aduh, ini nih mulai nih kepengen kencing nih. Tapi gitu bisa ya, adrenalin sama panas, keringetan. Nggak pakai AC sama sekali tuh mobil. Wah, itu yang banyak orang tanyain Om. Sebenarnya nih Dakarnya mobilnya pakai AC apa enggak sih? Iya. Jadi ada yang pakai AC, ada yang enggak Om. Oke. Kenapa ada yang nggak pakai AC? Itu biasanya karena mungkin mobilnya hanya khusus turunnya tuh di Dakar. Oke. Karena Dakar bulan Januari itu dingin udaranya, jadi ternyata kayak saya nih misalnya nggak pakai AC, dari kisi-kisi airscope tuh lubang udara di atasnya itu udah cukup banget. Udah sejuk. Malah pagi-pagi tuh saya kalau bisa tutup semua Om, dingin banget Om. Jadi itu dia kenapa maksudnya, oh iya ngerti sih kalau misalnya nggak pakai AC masih bisa bertahan. Kecuali kita pas lagi siang bolong, justru kita diem, nggak gerak gitu, nggak ada udara dingin masuk, nah itu baru berasa gerah. Iya. Ternyata nggak pakai AC. Nggak pakai AC. Kalau mobil spek Dakar. Tapi kalau sebenarnya kalau rally-rally yang panas-panas tuh kayak yang di SCR gitu-gitu, pakai AC ya? Pakai AC. Itu pakai AC. Iya, hampir pasti pakai AC. Baju balap soalnya tuh panas juga ya kan? Iya. Nggak, kenapa sih nggak ada ya
baju balap yang AC-nya tuh ke dalam baju aja gitu. Takut masuk angin kali. Kan kecilin kalau masuk angin. Kecilin Iya ya. kan? Kenapa nggak gitu sih? Ada selang gitu nempel di mana, cetak gitu. Terus dinginnya hanya di badan kita. Paling ada sih modelnya tuh yang selang air, Om. Iya, jadi radiator. Kayak radiator. Iya kan begitu tuh bisa gitu loh. Iya sih. Kenapa Mungkin nggak? nanti Om Obi bisa ciptain untuk kita Om. ciptain. Iya, Kita berarti ciptain. Om harus rally dulu nanti. Iya, jadi kalau kalau kita bikin jaket gitu, jaket yang tebel tapi isinya tuh udara AC, nanti ada outdoor di belakang. Langsung ya di belakang, Ada outdoor di ya. punggung. Iya. Aduh, lo trouble ada apa aja deh yang terjadi pada lo? Trouble mungkin yang paling berasa yang signifikan itu jadi di SS4 itu plat koplingnya slip, Om. Ini matic kan mobil? Manual. Oh, manual? Manual. Oh, oke. Udah manual, setir kiri. Jadi buat ngoper giginya Nggak biasa, nggak biasa. Pakai tangan kanan. Gue udah ngerasain itu. Kalau nyewa mobil di Eropa yang manual, tapi manual lebih murah jauh tuh nyewanya. Udah manual aja nih, nggak ada macet ini. Kalau mau ngoper gigi tuh kena pintu. Loh, salah sini. Ya sama kan? saya juga, Om. Saya tuh waktu pas latihan, terutama yang masih latihan ya, saya sekali tuh malah ngegaruk pintu, Om. Ngegaruk pintu ya. Karena mikirnya di kiri Iya. kan. Itu jadi itu karena saya salah ngoper gigi. Oh. Jadi dari gigi 2 mestinya naik ke gigi 3, ini ke gigi 5. Kaget kan langsung, selip. Dan yang bikin lebih tegangnya lagi, jadi pas plat koplingnya itu selip, itu lagi ada di satu SS khusus yang namanya Marathon Stage. Jadi SS4 sama besoknya SS5 tuh digabung jadi satu, 1000 kilo. Oh, jadi dilanjutin lagi. Dilanjutin lagi. Jadi pas SS4 itu kita udah selesain misalnya 500 kilo nih, kita akan tidurnya istilahnya di tengah jalan lah. Di tengah gurun kita keluarin tenda. Start lagi di situ Start lagi besok paginya lagi, kayak gitu. Nah, pas kejadian koplingnya itu selip, itu baru di kilometer 2 apa kilometer 3 dari 1000 kilo. Ya. Terus ganti plat kopling itu? Enggak. Jadi begitu lusanya udah disentuh sama mekanik lagi, ngecek, itu masih ini dipaksa jalan aja berarti ya? Iya, jadi nggak pakai kopling? Kalau bisa irit aja. Bawanya tuh nggak nginjek kopling? Oh, jarang banget, Om. Jarang nginjek kopling, iya, ya jarang. kan? Kecuali Jadi, mau nggak mau kayak. ngoper gigi nginjek kopling tapi? Bener-bener kayak halus, jangan disentak. Okay. Pokoknya yang penting di saat itu gimana bisa finish dulu. Iya. Tapi gila, finish loh. Terus itu kalau kopling putus ada caranya tetap ya. Starter aja jalan gitu kan. Starter jalan, ngoper gigi, main sinkromes. Iya benar, ya kan? ngepasin. Ada caranya tuh ya. Jadi kalau Anda punya mobil manual, ada caranya. Tapi ini ngerusak sinkromes sebenarnya. Coba kalau mau ngerasain sekali-kali, pindah gigi 1 ke gigi 2, asal RPM-nya pas. Dia masuk tuh gigi, nggak usah ngopling. Ya kan? Tapi tetap kalau misalnya ya itu akan ngerusak sinkromesnya sih. Iya. Om tahu banget ketahuan emang orang lama orang lama. Jadi udah siap-siap kopling putus ya. Selip ya. Ya kalau slip jadi irit-irit dan jadi artinya jalan lebih pelan yang 1000 kilo itu ya. Iya, mau nggak mau yang penting finish dulu deh gitu. Dan timnya udah siap tuh ganti kopling cuma berapa jam doang kali? Jam doang ganti kopling. Tapi itu dia karena lihat sebenarnya kondisinya masih aman gitu, ya udah pakai lagi sampai selesai event. Cuma emang setelah itu baru lebih hati-hati aja, jangan sampai ngopernya salah lagi. Gara-gara misgir nih? Gara-gara misgir. Kenapa sih dari 2 ke 5? Ke 5, iya. Tapi ke 5 justru lebih ringan. Oh jadi berat ya? Itu kan bukan siksaan berat sebenarnya kan? Perbedaan rasionya kan jauh langsung dari jadi gigi 2 ke 5. selisih kecepatannya kan jauh nih. Jauh. Ya kan? Tapi bukan siksaan yang kalau di balap sih udah kenceng soalnya sih ya. Soalnya pas lagi itu juga RPM-nya lagi lumayan tinggi juga tuh. Gitu. Jadi SS4 itu dia benar-benar karakternya tuh high speed. Jadi benar-benar lurus, panjang. Jadi ya itu dia, itu lagi benar-benar RPM lagi tinggi pas salah gigi. Iya. Itu J, ini bisa jadi nih. Yeah. Kita selalu ambil positifnya. Yeah. Itu jalan Allah untuk menyelamatkan lo. Jangan-jangan lo bisa kenapa-napa kalau misalnya kopling lo normal. Iya sih, benar. Ya kan akan kenceng di situ, tahu-tahu resiko iya sih. Jadi apapun juga syukuri. Saat itu syukuri. Mungkin emang udah jalannya
ditahan dulu di situ. untuk bisa akhirnya nanti sampai ke finish. Iya. Itu mikir positif terus. Mikir positif. Bijak sekali Om Mobil. Emang orangnya bijak. Orangnya bijak. Lupa nanya. Habis berapa liter bensin tuh? 4.200 cc. Iya kan? Mobil saya kan diesel Om. Diesel, oke. Mesin bawaannya 4.200 cc. Modifikasi ya, udah modifikasi juga kan? Modifikasinya arahnya lebih ke untuk endurance-nya aja. Jadi kayak misalnya cooling systemnya, beberapa bagian yang sifatnya tuh sebenarnya bukan bikin horsepower-nya juga lebih gede, tapi bisa lebih awet lah mesin. Tankinya tuh 250 liter. 2 kali lipatnya, 2,5 kali lipatnya kan dia aslinya 100 liter kan sama cadangan. Kalau yang cuma satu aja 85. 85 ya, kalau yang sama cadangan 120 ya. Iya. Nah ini 250 liter. Mobil saya terhitung masih irit, jadi nggak ada SS yang sampai harus ngisi lagi di hari yang sama. Oh. Yang penting tetap pagi full. Oke. Karena kita kalau di Dakar nih nggak bisa pakai strategi, wah isinya setengah tangki dulu biar ringan gitu, nggak bisa. Oh. Full isinya. Full. Dan, habis berapa duit tuh gila ngisi bensin? Nah jadi yang bensin. menariknya isi solar. ya. Solar, isi minyak diesel. Minyak diesel. Menariknya itu di Dakar setelah yang di Saudi ini, jadi bahan bakar untuk peserta itu disupport sama pemerintahan Saudi. Wow, gratis nih? Gratis. Jadi mau kita tankinya 300 liter, tankinya kan gede-gede, ada yang 400 liter, mau kita seboros apapun, silakan isi sampai luber. Oh gitu. Jadi total kan kendaraan yang jadi peserta tuh ada 500-an. Tinggal kita hitung aja tuh, 500 kendaraan, 14 hari dengan tangki yang gede-gede. Iya. Tapi berarti spek BBM-nya pun si tim udah megang ya kayak gimana ya? Iya, udah di-setel dengan mesinnya untuk spek BBM itu kan? Betul. Itu pasti si ten number bagus, sulfur rendah gitu, ya kan? So far sih buat itu sih kita nggak ada terkendala kayak nggak cocok gitu sih, sulfur sih nggak ada sih untuk peserta. Nggak ganti filter solar gitu nggak? Kemarin nggak sih, kondisi aman sih. Solarnya kondisi bagus. aman. Iya. Gitu. Oke, terus akhirnya finish ya. Terus gue nonton ini ya IG lu, terus pas finish ya lu sampai terharu gitu. Itu gue stop. Oh gitu. Takut ikutan. Nanti gue mewek juga. Gue mau nonton. Tapi ya ngerti sih rasanya, gila dah. Pertama bucket list ya. Ditunggu orang Indonesia ngeliatin lo ya untuk bisa finish dan lo berhasil ya. Kemudian itu lo bikin video spontan kan langsung tuh. Iya. Coba aja cerita apa rasanya begitu. Gue finish guys gitu kan. Dalam hati gue finish. Navigator lu juga pasti sorak-sorak juga. Dia juga senang banget, Apa rasanya apa? Jadi lu describe kesenangan lu tuh kayak gimana biar kita juga bisa ngerasain juga. Jadi pas hari terakhir itu sebenarnya itu menjadi momen yang paling emosional gitu. Walaupun kondisinya pas kita mau hari terakhir itu, poin tuh sebenarnya masih rapet untuk bisa ke atas lagi satu. Sama ke bawah lagi satu, itu tuh lagi rapet. Tapi hari terakhir yang ada di pikiran saya malah justru nggak mau terlalu ngotot, jangan sampai perjuangan selama 13 hari ke belakang tuh jadi sia-sia gitu kan, karena di hari terakhirnya terlalu beresiko bawanya. Jadi tetap sebaik mungkin, clean, aman semuanya, supaya perjuangan ini nantinya pas udah finish tuh tetap sesuai sama target awal yaitu finish. Seperti itu. Jadi hari terakhir kita emang jaraknya lebih pendek Om. Hanya 60 kilo. Dan kenapa jaraknya pendek? Soalnya kita setelah finish, kita nggak lama langsung naik podium finishnya. Oh iya? Dengan keadaan kotor-kotor begitu? Dengan keadaan, cuma kotornya nggak lumpur ya. Jadi masih oke lah. Jadi hari terakhir kita jalanin SS-nya 60 kilo, finish, alhamdulillah. Itu benar-benar pas di garis finish. Selain panitia tuh banyak yang kayak nyambut kita, ngasih tepuk tangan, ngasih selamat, apalagi mereka bisa melihat ini Indonesia nih pertama kali nih ada yang bisa finish. Jadi mereka antusias banget,
saya yang tadinya juga mau mewek, mau nangis, akhirnya tertunda dulu karena melihat mereka tuh senyum, antusias gitu kan. Tapi begitu akhirnya kita udah melewati panitia itu di garis finish, kita udah maju lagi ke tempat akan seremoni penutupannya. Itu pas momennya saya lagi sendiri, baru tuh akhirnya nangis. Karena di saat itu baru tuh ngerunut lagi tuh langkah-langkah mimpinya flashback dari pas kecil. Saya punya buku Dakar dikasih sama bokap waktu kelas 4 SD. Itu pertama kali saya ngeliatin mobil-mobil Dakar nih bener-bener kayak bikin saya kayak terpukau banget gitu. Wow, sekarang apalagi nih Om, mobil yang jadi favorit saya di situ. Saya tuh suka sama Pajero. Pajero Evolution. Mobil yang saya lihat di buku itu Om, pas di Dakar Klasik kemarin, itu tuh dipakai lagi Om. Oh ya? Itu dipakai lagi. Jadi udah dibeli lagi sama rental orang. Rental juga tuh jangan-jangan tuh? Kayaknya udah milik pribadi Om. Oke. Udah milik pribadi. Dipakai lagi, saya ngeliat dan saya bisa finish sekitar mungkin 5 apa 6 peringkat di depan dia Om. Iya, Om. Itu benar-benar ini yang saya belum pernah ceritain juga gitu kan. Itu rasanya kayak benar-benar wah, ini nggak cuma mimpi kenyataan karena bisa ikut, tapi bisa finish juga. Dan ternyata syukur alhamdulillah dapat peringkat yang nggak disangka juga. Nggak disangka. Jadi benar-benar kayak wah, itu sih kayak udah pada berdiri semua gitu. Iya lah, gue ngeliat kemarin tuh pas lagi pergi itu Epic Journey sama Om Fitra sama Ridwan, finish. Wah, hebat. Ini sampai sekarang masih pakai? Oh iya ini. Masih pakai nih. Masih belum tahu sih kapan dicopotnya lagi. Iya, karena copotnya mesti digunting. Ada caranya, Je, pakai ini. Pakai jarum. Oh, biar bisa ini ya. Biar nggak rusak. Nggak perlu diputusin. Iya, jadi kalau masuk event cari itu kertas yang agak tebel atau itu kayaknya lancip-lancip. Lancip aja. Iya. Jadi ini gitu mau jadi Dakar yang terakhir atau lo akan ikut terus Dakar? Sebenarnya sih kalau buat Dakar ini saya ngelihatnya bukan jadi event yang ada keharusan untuk bisa ikut lagi dan lagi di tahun berikutnya. Kecuali kita pembalap pabrikan, kita punya target kan dari tim. Cuma kalau kayak saya gini kan tujuannya sebenarnya kan adalah memenuhi impian gitu. Jadi kalau dibilang kayak pasti ikut lagi juga belum tentu. Cuma kalaupun ada rezeki, ada kesempatan ikut lagi, minimal ada misi baru, Om. Ada goals baru. Ada yang jadi pembeda buat ada cerita baru di tahun berikutnya. Misalnya mobilnya apa, siapa, tahu-tahu tim pabrikan nanti nyari lo. Ya kan? Kita sambil lihat nanti mudah-mudahan. Ini benar-benar kita tunggu, Je. Ini kita semua nih, gua dan semua penontonnya nih nunggu semua serial episode lo untuk Dakar ini. Mau berapa episode? Kita lihat nanti, ada berapa episode, tungguin aja. Sebenarnya paling asik sih satu ya? Wih. Iya kan? Kenyang tuh nontonnya. Kenyang nontonnya, enak nontonnya dari awal sampai habis. Itu bagian ribet nyalain matiin GoPro lo sendiri juga ya berarti ya? Iya. Di dalam mobil. Ampun, Je. Gitu, siap. Indonesia bangga sama lo, Je. Alhamdulillah. Gue senang, gue juga bangga bisa jadi teman lo. Gue bangga kita bisa duduk di bak ini berdua ya. Sama-sama. Pokoknya Je, next event kita tunggu. Ya, siap. Next event kita tunggu. SCR apa? Penasaran selalu soalnya. Ini keren sekali loh, mencetak nama baru di Indonesia. Indonesia finish Dakar langsung 2 orang, JJ dan Om Semi ya. Iya, betul. Thank you, Je. Sama-sama. Thank you juga, Om. Thank you. Follow Instagramnya JJ Logi. Subscribe YouTube-nya JJ Logi juga. Tunggu video Dakar. Terima kasih telah menonton.